Geda gedi geda oh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 49. Sebelumnya nama saya Valen Fitriani, NIM 23660155 dan teman saya. Saya atas nama Andi Muhammad Farun dengan NIM 23660091. Saat ini kami berstatus sebagai mahasiswa semester 4 Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Dayanu Ihsanuddin. Di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah peteorologi untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah ini yang diberikan oleh dosen pengampu kami. Mohon izin Ibu Ana Irada Laode Alim, Sarjana Teknik Magister Teknik. Oke, kita akan masuk pada pembahasan materinya. Oke, kita masuk ke materi tekstur, struktur, dan komposisi batuan. Tekstur batuan sedimen itu meliputi ukuran, butir, dan distribusinya, misal penyortiran atau sortir, morfologi butiran, dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas permeabilitas sedimen. Semua atribut di atas ukur butir dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Lalu ukuran butir atau grain size. Ukuran butir rata-rata sedimen siliklastik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Wentworth GBR 327. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. 1. Energi hidrolik lingkungan, di mana sedimen yang lebih kasar atau coarser diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus finer, lumpur, mudrok, terakumulasi di lingkungan energi rendah. Lalu ada jarak dari sumber. Ukuran rata-rata menurut di hilir dalam sistem aluvial fluvial, lereng bawah di pelayaran air dalam, dan arah bawah angin untuk bahan vulkanik klastik eksplosif. Tetapi lingkungan energi rendah juga terjadi berdekatan dengan saluran energi yang tinggi, misal tanggul, saluran channel. Lalu material sedimen yang tersedia di sumber erosi batuan pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur batu gamping, olitit, dan peolit sebagai besar ukuran berseragam, dan ukuran bagian keras organik mempengaruhi ukuran butir pada batu gamping bioklastik. Lalu sortai atau sorting. Penyortiran atau sorting adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi untuk butir tentang ukuran rata-rata. Dapat diperkirakan di lapangan dengan grafik perbandingan atau komparator class. Secara umum, ukuran butiran menyampaikan informasi. 1. Tingkat agitasi dan pengejaran ulang, di mana periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk. 2. Ukuran hasil dan pemilihan atau sortir bahan sumber. 3. Ukuran butiran sedimen itu sendiri. Kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortir daripada pasir. Lalu
Morfologi butiran ada 3 aspek morfologi, yaitu shape atau form ditentukan oleh rasio sumber pendek, panjang, dan menengah. Roundness ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butiran, dan serity ukuran beberapa dekat butiran mendekati bentuk yang sama atau bulat. Lalu masuk dalam morfologi butir atau shape. Shape adalah kenampakan partikel secara 3 dimensi yang berkaitan dengan perbandingan antara ukuran panjang sumbu A, sumbu menengah B, dan puncak sumbu C. Lalu morfologi butir roundness derajat kebundaran adalah morfologi butiran yang berhubungan dengan ketajaman atau kelengkungan pinggir dan sudut suatu partikel sedimen klasik. Morfologi butir adalah derajat suatu butiran untuk mendekati bentuk bola. Sedimen fabrik atau kemas. 2 aspek fabrik atau kemas, misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan kemas butiran. Keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan atau mulai penguburan dan kekuatan tektonik. Kemas fabrik berkaitan dengan pengaturan butiran dalam batuan serta hubungan dengan matrik. Tinggi rendahnya kelimpahan matrik secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggungan antara butir. Lalu struktur erosi, yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang mengelus permukaan sedimen. Struktur erosi dibentuk oleh aksi arus erosif yang dipengaruhi oleh beban sedimennya. Lalu ada struktur pengendapan. Struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subeриал maupun aqueous. Struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Contohnya parallel lamination atau stratification dan wavy lenticular dan flasher lamination. Lalu struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk dalam pengendapan, sedangkan sedimen masih dalam terkonsolidasi hanya sebagai terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah. Proses-proses ini berkisar dalam skala dari perpindahan massa sedimen sekitar 500 km merosot dan meluncur hingga menyusut kecil dari lapisan permukaan tipis dengan luas terbatas, retakan atau pengeringan. Lalu struktur biogenetik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan, termasuk gangguan tidak teratur pada sedimen, bioturbasi, pandaan terorganisir yang terpisah atau jejak fosil atau isofolis, dan struktur pertumbuhan biogenetik, misal stromatolith. Itu tadi penjelasan tentang materi tentang materi pertama tentang tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen.
Klasifikasi batuan di sedimen. Definisi. Sedimen tergenous terutama terdiri dari butiran detrital yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, sedimen biogenik berasal dari sisa kerangka dari bahan organik lunak dan dari organisme yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, sedimen komogenik, yaitu adalah terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dari larutan garam pekat. Yang keempat, sedimen vulkanik klastik. Sebagian besar terdiri dari butiran yang klastik yang berasal dari aktivitas vulkanik kontemporer. Ringkasan. Batuan sedimen umumnya dibagi lagi berdasarkan asalnya, sebagaimana tercermin dari komposisinya. Yang pertama, terkadang sedimen. Jenis batuannya seperti konglomerat, sandstone, mudrock, dan beberapa paleozois. Yang kedua, biogenik sedimen. Jenis batuannya seperti karbonat, beberapa fosforit, dan coal. Yang ketiga, semogenik sedimen. Jenis batuannya seperti evaporit, aerostone, dan oriter metalliferous sedimen, subkarbonat, dan duricrust. Vulkanik klastik sedimen. Jenis batuannya seperti autoklastik, piroklastit, hyaloklastit, dan episiklastit. Konglomerat adalah semua batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil. Batuan ini juga dikenal sebagai rudit. Sebenarnya konglomerat harus mendukung lebih besar 50% plastik, sedangkan diameter lebih dari 2 mm. Kurang dari ini dan lebih tepat disebut batu pasir berkerikil. Breksi adalah konglomerat dengan bentuk fragmen batuan yang merenceng. Sandstone, batu pasir. Batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir. Yang kedua, batu pasir merupakan salah satu jenis sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan di hampir sebuah lingkungan, mulai dari dataran aluvial paling proksimal hingga dataran cekungan laut terdalam. Batu pasir kuarsa paling khas dari lingkungan laut dangkal, berenergi sedang hingga tinggi, dapat laut dalam korelatifnya. Mudrock ada di mana-mana, terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termasuk dataran banjir aluvial, lingkungan danau, laguna, dan muara, daerah delta dan lereng prodelta, rak luar, dan semua bagian dari lereng perairan dalam hingga lingkungan cekungan dataran. Lingkungan pengendapan paling baik ditentukan dari kombinasi struktur sedimen, fosil jejak, fosil mikro dan makro, dan fasis terkait. Karbonat. Batuan karbonat membentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafi. Batuan karbonat terdiri dari lebih dari 50% mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit pada batuan purba. Kert adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenik, biokimia, atau komogenik. Fosforit. Sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Meskipun fosfor merupakan komponen penting dari sebuah makhluk hidup dan merupakan penyusun dominan tulang vertebrata, fosfor relatif jarang ditemukan dalam catatan sedimen. Fosfor laut terdapat di... Baik, di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu provenance dan diagenesis batuan sedimen. Reading performance for the properties of quartz. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir. Studi awal ini difokuskan terutama pada signifikasi asal inklusi dalam kuarsa, meskipun kemungkinan signifikasi asal dari kepunahan non-doloratori juga diakui cukup di awal. Inklusi dalam kuarsa mencakup inklusi cairan dan mineral. Kreinain 1940 berdasarkan studi sebelumnya memiliki keyakinan yang cukup besar dalam kemampuan untuk melacak butiran kuarsa ke sumber daya berdasarkan inklusi dan pola kepunahan yang tidak beraturan. Kepunahan tak beraturan dan sifat biokristallin dan
dari beberapa butir kuarsa telah mendapat perhatian yang cukup besar sebagai indikator asal potensial kuarsa. Provenance signification of feldspar. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di arena kuarsa. Beberapa properti feldspar sebagian besar indikator provenance. Pertama, karena feldspar secara kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat didaur ulang. Beberapa feldspar memang dapat didaur ulang, tergantung pada kondisi. Namun keberadaan feldspar yang cukup melimpah di batu pasir menunjukkan derivasi dari batuan sumber kristalin. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama daripada kuarsa. Provenance signification of rock fragment. Fragmen batuan detrital di batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari etologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan turunan akhir dari sumber vulkanik. Plastik filit atau sikis pada berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan sumber batuan kapur dan seterusnya. Oleh karena itu, fragmen batuan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan beberapa batu pasir, litik, arenites, dan banyak arenites feldspatik. Dengan pengecualian butir rijang, fragmen batuan langka di sebagian besar arenit kuarsa. Diagenetic stages dan regimes. Diagenesis takes place during burial depth ranging from the depositional interface to perhaps 15 km warmer. Thus, the pressure temperature conditions under which diagnosis occurs essential extend from those that characterize watering to those that characterize metamorphism. Baik, di sini saya akan membacakan materi ketiga, yaitu lingkungan pengendapan. Pendahuluan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar fases dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di salah satu atau lain lingkungan, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Beberapa fases tampaknya tidak memiliki analog modern, misalnya Bennett Iron Formation. Untuk yang lain, belum ditemukan analog yang baik, misalnya di Puiter Massif, Sandstone, batu pasir masif dan dari perairan dalam. Beberapa definisi. Fluvial adalah proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan proses aliran dataran fluvial. Sedangkan aluvial sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Eolian, yaitu berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya untuk materi proses metamorfosa dan batuan metamorfik, di mana metamorfisme adalah kristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus pada suhu rendah. Metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai dianeksis, yaitu perubahan yang terjadi selama sedimentasi batuan sedimen pada suhu tinggi. Metamorfisme tumbang ditindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Lalu jenis metamorfisme ada 5, yaitu metamorfisme regional, di mana merupakan metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Lalu metamorfisme kontak.
Metamorfisme kontak merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi magma ke dalam kerak membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas ini bermetamorfosis pada batuan country yang berdekatan dengan intrusi. Lalu yang ketiga ada metamorfisme burial, yaitu metamorfisme yang terjadi karena efek burial di bawah permukaan bumi pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Lalu ada metamorfisme dinamis. Metamorfisme dinamis merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Selanjutnya untuk metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi di banyak lingkungan geologi. Keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidropagma, yaitu air panas. Air bereaksi dengan mineral membentuk batuan asli seperti feldspar, piroxen, dan ambibol untuk membentuk mika dan tanah liat atau clay. Lalu ada batuan metamorfik. Batuan metamorfik berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan memperbarui berbagai macam protolit. Misal, batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Lalu secara bersamaan batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk kerak yang besar. Akibat pengetahuan tentang metamorf diperlukan untuk memahami evolusi geologi, geokimia, dan geofisika. Lalu ada metamorphic rock atau kontak metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau brutal disebut metamorphosis prograde. Panas yang dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma yang pada pendingin membebaskan kandungan panasnya dan pada kristalisasi membebaskan laten kristalisasinya. Lalu yang terakhir ada metamorphic rock regional, di mana panas dapat muncul di area yang jauh lebih besar. Misal ketika batuan sedimen terkubur baik melalui penurunan pengisian cekungan sedimen dengan overcrusting batuan kerak lainnya, suhu naik. Hal ini disebabkan oleh gradien panas bumi yang disebabkan oleh efek menyelimuti batuan kerak. Lalu untuk materi selanjutnya ada batuan metamorf, di mana metamorfisme adalah proses di mana batuan yang ada sebelumnya atau protolit diubah oleh beberapa agen, yaitu suhu, tekanan, melalui kontak dengan cairan yang reaktif secara kimia atau kombinasi ketiga agen ini. Selanjutnya, fluida kimia reaksi. Fluida adalah cairan utama yang ada di dalam batuan kerak bumi. Fluida berperan penting untuk memfasilitasi transfer ion antara mineral dan di dalam mineral, meningkatkan laju terjadinya reaksi metamorf. Meskipun fluida tidak disertai serta-merta mengubah hasil suatu proses metamorf,
mempercepat proses hingga metamorfisme dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat atau proses metamorf yang mungkin tidak sempat diselesaikan. 2. Fluida terutama fluida panas dapat memiliki konsentrasi unsur terlarut ion yang tinggi, oleh karena itu merupakan media penting memindahkan unsur-unsur tertentu di dalam kerak bumi. Jadi fluida itu tidak hanya untuk memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran, tetapi memungkinkan pengangkutan unsur-unsur kimia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu bagaimana klasifikasi batuan metamorf? Yaitu ada 1. Kompaksi, butiran mineral berubah menjadi lebih rapat, batuan menjadi lebih rapat, porosis berkurang. 2. Ada rekristalisasi, pertumbuhan kristal baru dari mineral asal, tidak ada perubahan komposisi kimia. Orientasi mineral berkembang karena tekanan mineral pipi atau melebar seperti mouscovite dan biotit menuju arah tertentu, filuasi. Lalu tekstur batuan metamorf, foliasi, terlihat adanya penjajaran mineral dalam batuan, berbentuk melalui rotasi dari mineral pipi atau memanjang. Kristalisasi mineral yang memberikan kesan arah tertentu, dan perubahan bentuk butiran ekuidimensional menjadi bentuk memanjang. Itu. Lalu ada tipe, yaitu tipe regional. Lalu udah. Oke, itu tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan tentang mata kuliah petrologi kami. Semoga materi yang kita sampaikan itu tadi dapat bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih video kami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.